media yang informatif, yang ada unsur mengedukasinya. Kita ini sedang bekerja keras melawan hoax. Saya kira mungkin Pak Bambang ngikutin bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja itu undang-undang yang niat tulis pemerintah untuk terciptanya lapangan kerja baru dengan tetap memberikan perlindungan yang maksimal kepada pekerja. Tapi distorsi dalam perjalanannya cukup tinggi. Saya kira sangat butuh media mainstream yang memberikan informasi, tapi mengedukasi, sehingga masyarakat kita tidak terbajak oleh berita-berita hoax, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, syukur bisa membantu mencari solusi. Saya beruntung sekali kali ini bisa bersama dengan Dr. Ida Fauziah MSI, Menteri Ketenagakerjaan yang lama juga di DPR RI, pernah menjadi calon wakil gubernur Jawa Tengah ya. Jadi bagi orang Jawa Tengah pasti sudah banyak yang kenal. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Pak Bambang juga sehat. Nggih, amin. Ya. Ini pertama saya mau tanya, di era pandemi seperti ini, termasuk banyak tenaga kerja, banyak karyawan yang tentu menunggu uluran kebijakan Menaker. Jadi apa saja bantuan untuk pekerja di era pandemi, terutama di tahun 2021 ini, Bu? Katanya ada perubahan dibanding 2020. Oke, makasih banyak. Mudah-mudahan yang nonton acara ini, masyarakat Jawa Tengah khususnya dan masyarakat Indonesia semuanya juga sehat. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengingatkan kepada kita semua, Pak Bambang Sadono, COVID itu nyata ada, sekarang dilakukan vaksinasi, tapi tetap saja diperlukan kesadaran untuk menjalankan protokol kesehatan. Jadi 3M itu mesti harus dipegani. Yang selanjutnya menjawab pertanyaan Pak Bambang Sadono terkait dengan apa saja bantuan yang diberikan kepada pekerja yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Terkait dengan bantuan kepada pekerja, Pak, sebenarnya yang memberikan bantuan itu tidak hanya Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi ngomongnya harus pemerintah secara keseluruhan. Jadi secara keseluruhan sebenarnya program untuk pemulihan ekonomi nasional, di sana ada pemulihan kesehatan dan dampak terhadap pandemi itu sendiri, alokasinya cukup tinggi. Memang program-program itu tidak langsung ada di Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi pemerintah tetap menganggarkan sejumlah bantuan sosial untuk mengatasi dampak pandemi. Antara lain program Kartu Prakerja, program Kartu Sembako masih tetap ada, program Keluarga Harapan, program bantuan sosial tunai, kemudian bantuan program Kartu Prakerja yang ini memang secara langsung diberikan kepada para pekerja. Program Kartu Prakerja ini skemanya berbeda dengan desain awalnya yang sebelumnya itu memang murni untuk meningkatkan kompetensi para pencari kerja, mereka yang di PHK melalui program-program pelatihan vokasi. Karena pandemi COVID-19 ini desainnya berubah, lebih besar untuk kepentingan insentif kepada penerima program. Jadi 600.000 diberikan selama 4 bulan, kemudian biaya pelatihannya. Jadi lebih besar untuk memberikan insentif kepada penerima program. Di samping itu saya kira program-program
bantuan langsung tunai desa juga akan terus ada. Ini yang juga menjadi isu, insentif tenaga kesehatan juga terus ada. Jadi program-program yang sifatnya adalah bantuan sosial itu tetap diberikan. Jadi kalau melihatnya adalah misalnya program Kartu Prakerja itu memang tidak ada di Kementerian Ketenagakerjaan, itu di bawah koordinasinya Pak Menko Perekonomian. Tapi menyasar kepada mereka pencari kerja, mereka yang di PHK, mereka yang terdampak pandemi COVID-19. Di luar itu program-program yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan, kami akan tetap memiliki sejumlah program untuk memitigasi dampak pandemi COVID-19. Seperti kami tetap terlibat dalam program Kartu Prakerja. Kami punya platform digital yang mengkoordinasikan LPK-LPK yang di bawah koordinasinya Sisnaker, ini juga memberikan pelayanan program Kartu Prakerja. Di samping itu ada juga program jaring pengaman sosial, program padat karya, wirausaha mandiri yang itu sebenarnya rutin, itu tetap kami lakukan dan memang lebih banyak kami arahkan untuk membantu teman-teman pekerja yang terdampak pandemi COVID-19, meskipun juga masyarakat secara luas juga tetap berhak untuk mendapatkan manfaat dari program ini. Ini yang banyak bertanya-tanya, ini yang program bantuan subsidi upah, Bu, yang sampai sekarang katanya belum diputuskan. Program subsidi upah ini adalah salah satu upaya dari pemulihan ekonomi nasional, Pak. Programnya PEN yang tahun 2020 kita alokasikan dari bulan Oktober sampai bulan Desember. Program ini alokasinya ada di KCP PEN. Kami Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan program tersebut. Nah, memang tahun 2021 tidak teralokasikan di APBN 2021. Kami akan menunggu saja, Pak. Sementara memang tidak teralokasikan. Kenapa tidak teralokasikan? Karena sudah teralokasikan di Kartu Prakerja yang tetap mengalokasikan 20 triliun untuk itu. Kemudian saya kira anggaran PEN lebih banyak dialokasikan untuk vaksinasi. Jadi karena itu maka program yang memberikan bantuan kepada pekerja diarahkan ke mana? Kartu Prakerja. Baik, yang juga banyak ditunggu dan ditanyakan, itu Pak, ada kabar bahwa insentif untuk tenaga kesehatan itu besarannya diturunkan, Bu. Ya, sebenarnya ini di luar kewenangan kami, Pak Bambang Sadono. Namun dapat kami informasikan bahwa Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan sudah memberikan penjelasan bahwa besaran insentif bagi tenaga kerja kesehatan tidak diturunkan pada tahun 2021. Artinya tetap sama dengan insentif tahun 2020. Jadi saya membantu memberikan penjelasan, meskipun itu bukan di kami. Jadi kalau begitu itu rumor ya, Bu, ya, tidak ya, benar ya. Ya, okay. Saya kira Kemenkes dan Kementerian Keuangan sudah memberikan penjelasan, saya kira. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Kemudian ini yang tentang Suara Merdeka. Ibu pernah mungkin beberapa bulan ya intens di Jawa Tengah pada waktu itu. Dan ya, sampai saya lupa alamat rumah di Jakarta karena waktu itu saya lama di Jawa Tengah. Ya, jadi pemilih kira-kira 46-47% lah. Jadi hampir separuh orang Jawa Tengah mengenal penjenengan. Nah, salah satu media utama di Jawa Tengah itu Suara Merdeka yang 11 Februari ini akan berulang tahun ke 71 tahun. Ibu punya kenangan nggak dengan Suara Merdeka? Saya kira luar biasa nih Suara Merdeka. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke Suara Merdeka yang usianya 71 tahun. Ini usia yang tidak muda, namun tidak berarti tua. Kalau boleh dikatakan 71 tahun itu dewasa, Pak, bermakna dewasa.
Saya kira Suara Merdeka telah menjadi contoh bagi media lain yang selalu menghadirkan informasi secara benar, akurat, dan terpercaya. Suara Merdeka sebagai media yang berpengaruh di Jawa Tengah tentu saya merasakan sangat membantu sosialisasi dan publikasi saya. Bayangkan Pak, saya diminta untuk menjadi calon wakil gubernur dalam waktu yang pendek, saya nggak punya waktu mikir. Kalau misalnya calon-calon kepala daerah yang lain kan ada waktu mikir tuh untuk mempersiapkan diri untuk menjadi calon. Saya tidak ada waktu mikir, dalam waktu 24 jam saya harus memutuskan iya apa tidak gitu. Dan tentu pengenalan masyarakat Jawa Tengah terhadap saya tidak sangat jauh dengan kandidat yang lain, karena saya melawan Pak Ganjar dan incumbent yang sudah sangat terkenal itu saya kira saya sudah tahu betul. Tapi saya merasa bersyukur ada Suara Merdeka yang saya merasakan sangat berpengaruh, membantu saya mensosialisasikan, mempublikasikan saya, tim saya kepada masyarakat luas di Jawa Tengah, baik itu di perkotaan dan di pedesaan. Karena banyak kesan saya terhadap Suara Merdeka, misalnya mereka mengenali saya, oh ini Bu Ida toh yang dia baca dari Suara Merdeka misalnya, dan saya melihat bahwa Suara Merdeka sangat berimbang memberikan porsi kepada saya di Suara Merdeka, sehingga saya merasa bahwa kontribusi Suara Merdeka untuk pengenalan kepada masyarakat Jawa Tengah luar biasa. Saya terima kasih sekali atas seluruh partisipasinya, Pak. Memberikan ruang yang seimbang itu bagi saya penting sekali. Ya, baik Bu. Nah, sekarang setelah Ibu menjadi salah seorang menteri, apakah informasi-informasi dari Jawa Tengah masih juga dipantau dari Suara Merdeka? Ya, saya kira Suara Merdeka itu kan mainstream Pak di Jawa Tengah, media mainstream di Jawa Tengah. Saya kira referensi masyarakat Jawa Tengah itu kepada Suara Merdeka. Terkait dengan isu ketenagakerjaan di Jawa Tengah, saya kira saya melihat peran Suara Merdeka sangat signifikan. Mungkin terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, saya kira undang-undang yang saya kira butuh masyarakat mendapatkan pencerahan. Saya melihat bahwa Suara Merdeka berkontribusi untuk mensosialisasikan, mencerahkan masyarakat terkait dengan keputusan upah minimum provinsi, kemudian terkait dengan lowongan pekerjaan, atau mungkin nggak mungkin ya, ini terkait dengan pelindungan pekerja migran. Jawa Tengah ini kan termasuk salah satu provinsi yang menjadi kantong pengiriman pekerja migran. Saya kira saya melihat bahwa Suara Merdeka memberikan informasi yang cukup, termasuk di dalamnya dalam mengedukasi masyarakat Jawa Tengah. Saya kira Suara Merdeka adalah salah satu pilar demokrasi, bagian penting dari setiap pembangunan dan perubahan, termasuk di bidang ketenagakerjaan. Saya berharap Suara Merdeka terus berperan menginformasikan, mengedukasi, dan mengawasi perkembangan ketenagakerjaan masyarakat kita, khususnya di Jawa Tengah, Pak. Masyarakat kita butuh, Pak, media yang informatif, yang ada unsur mengedukasinya. Kita ini sedang bekerja keras melawan hoax. Saya kira mungkin Pak Bambang ngikutin bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja itu undang-undang yang niat tulis pemerintah untuk terciptanya lapangan kerja baru dengan tetap memberikan perlindungan yang maksimal kepada pekerja. Tapi distorsi dalam perjalanannya cukup tinggi. Saya kira sangat butuh media mainstream yang memberikan informasi, tapi mengedukasi, sehingga masyarakat kita tidak terbajak oleh berita-berita hoax, Pak. Ya, ini terakhir kan banyak sekali perpindahan industri-industri besar, bahkan juga industri-industri baru yang akan di Jawa Tengah. Apa yang perlu disosialisasikan untuk masyarakat Jawa Tengah?
Saya kira Pak, ini peluang yang sangat bagus bagi Jawa Tengah karena ada beberapa perusahaan yang, misalnya beberapa perusahaan di Jawa Barat yang melihat iklim ketenagakerjaan yang kondusif di Jawa Tengah itu salah satunya menjadi daya tarik investasi baru di Jawa Tengah. Saya kira mempertahankan iklim ketenagakerjaan yang kondusif itu sangat penting Pak. Di samping saya kira masyarakat Jawa Tengah sendiri juga perlu dipersiapkan untuk menyambut banyaknya kesempatan kerja bagi mereka dengan cara meningkatkan kompetensi. Jadi akan banyak investasi masuk kalau masyarakat kita tidak siap, tentu kan tidak ada artinya. Jadi kami juga bersiap dengan BLK, apakah itu BLK-nya pemerintah pusat atau BLK pemerintah daerah. Kami juga bangun BLK komunitas sebagai intervensi kami untuk meningkatkan kompetensi menyambut Jawa Tengah sebagai tempat baru bagi investasi yang akan masuk ke Jawa Tengah. Mungkin terakhir Bu, masih ada hal-hal yang ingin disampaikan, diharapkan untuk Suara Merdeka ke depan biar bisa terus melayani kebutuhan masyarakat, termasuk untuk sosialisasi ketenagakerjaan. Saya sangat berharap Pak, Suara Merdeka terus mempertahankan fungsinya sebagai media yang informatif, ada unsur mendidiknya Pak. Kemudian meskipun tetap tidak menghilangkan, masyarakat kita juga butuh Pak, untuk meningkatkan imun ternyata butuh berita yang menghibur bagi masyarakat. Jadi mengkombinasikan antara media yang informatif, mendidik dan menghibur. Dan tentu saja pemerintah sendiri masih sangat membutuhkan kritik-kritik yang konstruktif Pak. Saya kira melalui Suara Merdeka kita berharap kritik, masukan yang konstruktif bagi pemerintah. Satu hal lagi, di era digitalisasi informasi saat ini, di mana industri media konvensional, terutama media cetak kian lesu, saya berharap Suara Merdeka mampu menghadapi dan menyelesaikan dinamika ketenagakerjaan di internal industri media, Pak. Sebagaimana yang juga dihadapi industri media yang lain, baik di dalam maupun negeri, saya kira butuh terus perkuat diri, melakukan inovasi, berkreasi, dan dalam bekerja sebagai media besar yang sudah dipercaya oleh masyarakat Jawa Tengah sudah 71 tahun. Jadi kepercayaan ini mesti dijaga. Ada banyak sekali persoalan ketenagakerjaan di sektor media. Saya berharap Suara Merdeka mampu menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan dan saya percaya itu bisa dilaksanakan. Dan saya juga ingin mengucapkan ini Pak, selamat ulang tahun sekali lagi untuk Suara Merdeka. Semoga makin maju dan betul-betul menjadi media perekat masyarakat Jawa Tengah. Terima kasih Bu, lengkap sekali tadi saran Ibu, harus informatif, edukatif, menghibur dan juga memberi kritik. Itu ya, betul, fungsi Pak. Ya, betul. fungsi lengkap dari media yang ideal itu. Saya kira terima kasih kepada Ibu Dr. Ida Fauziah MSI, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang cukup lama berkenalan dengan masyarakat Jawa Tengah. Terima kasih Bu, sukses. Sama-sama Pak, ya, sukses juga. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.